Shalom saudara terkasih. Shalom. 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 Selamat pagi semuanya. Saudara sehat? Sukacita? Shalom yang di rumah, yang ibadah online. Apa kabar saudara? Sehat? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini karena kebaikan Tuhan kita boleh ada untuk beribadah kepada Tuhan. Siapa saudara yang merasakan kebaikan Tuhan dalam satu minggu ini, saya boleh lihat tangan-tangannya. Yang merasakan kebaikan Tuhan dalam satu minggu, yang merasakan kebaikan Tuhan kemarin, yang merasakan kebaikan Tuhan hari ini, lebih tinggi lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Karena Engkau sungguh begitu indah bagi kami Tuhan. Engkau begitu mulia, perbuatanmu begitu besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Untuk itu kami mau selalu mengagumi Engkau Tuhan. Kami mau selalu menghormati Engkau Allah Bapa kami yang hidup, yang selalu setia. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan.
ku kagum Kau layak. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita Kami selalu mengagumi Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Nah, kami percaya hari ini kalau kami ada di tempat ini Tuhan, beribadah kepadamu, akan ada mujizat Tuhan, akan ada berkat Tuhan, akan ada kesembuhan yang kami terima saat kami pulang nanti Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhan Yesus, Engkau bertakhta Tuhan, pengurapan-Mu atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh saya tanya bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Lebih keras lagi. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat karena kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita setiap hari. Puji nama Tuhan, kita mau nyanyi dengan sukacita amin pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu.
Diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita mau ucapkan kalau Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Yes. Sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan, Yesus baik. Tunjuk kanan kirinya, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selamanya sampai selamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Coba saudara sekarang jempolnya. Dua. Kasih ke sebelahnya bilang, Tuhan Yesus saya baik. Sambil digoyang jempolnya, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah terpikir, tidak pernah kami lihat dengan mata kami Tuhan. Bahkan yang tidak bisa kami dengar Tuhan Yesus, tidak pernah terpetik di dalam hati kami. Tapi hal-hal ajaib Kau sediakan bagi kami Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
Hari ini saya baca status seorang pelayan Tuhan, Bu Rina, saudara, dari Yesaya 46. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai memutih rambutmu aku akan menggendongmu, kata Tuhan. Hari ini saudara, apapun yang sedang saudara gumuli, apapun yang saudara bawa pada Tuhan hari ini, penyakitmu, pergumulanmu, masalahmu, percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan ya dan amin digenapi dalam hidup saudara. Dia akan selalu ada. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Perbuatannya, keajaibannya, mujizatnya tetap terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kau menjadi jawaban dalam hidup kami. Mari panggil nama Yesus, serukan dia, serukan nama Tuhan dan percaya daripadanya datang pertolongan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat pujian. Yang tak pernah semua mungkin bagimu. Sediakan bagi kami Tuhan. Sambil bangkit berdiri saudara, kita bersama-sama dengan iman katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tak pernah kulihat yang tak pernah
dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menyukakan hatimu, menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau bawa hidup kami kepadamu pagi hari ini. Ajar kami Tuhan selalu menyenangkan hatimu setiap waktu, setiap saat Tuhan. Ajar kami hidup berkenan di hadapan-Mu hari-hari ini Bapa. Kami mau lebih lagi membawa hidup kami kepadamu sebagai korban bakaran, sebagai korban yang sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami pagi hari ini ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Tuhan di antara kami. Kami undang-Mu ya Engkau Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Tapi biarlah firman itu mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami siap mendengar firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Persembahan ucapan syukur. Persembahan yang diberikan karena ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Persembahan ucapan syukur akan dialokasikan untuk pemeliharaan atau renovasi gedung gereja. Persembahan dapat diberikan selama bulan Januari sampai Februari 2021. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa ya. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan pagi hari ini? Amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Memang beberapa hari ini saya merasakan cuaca yang ekstrim secara pribadi. Pagi-pagi sekali kadang sekitar pukul 4:30 itu, wah berat sekali, dingin sekali cuacanya. Kalau menurut secara kedagingan, waduh lebih enak untuk ngambil selimut ya tidur ya, daripada datang menyembah Tuhan ya. Sebab memang ini adalah tantangan buat setiap kita orang-orang percaya ya. Karena kalau kita menuruti keinginan daging, yaitu tadi, ambil selimut tidur, daripada harus datang kepada Tuhan dengan dingin-dingin, wah ngantuk dan lain sebagainya ya. Tapi sebagai orang percaya, bulan ini temanya tentang praise and worship ya, pujian dan penyembahan. Saya mengajak kita bahwa seperti yang Bapak Gembala katakan bahwa pujian dan penyembahan ini adalah satu kesatuan dari doa, dan ini sangat penting sekali dalam kehidupan setiap orang percaya, kita anak-anak Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita terlebih dulu kita menaikkan syukur kepada Tuhan, puji-pujian bagi Allah, menyembah Tuhan, baru kita masuk dalam doa. Artinya kita membangun dulu satu hubungan dengan Tuhan. Jadi saya ingin katakan ini adalah satu kesatuan daripada doa, pujian dan penyembahan itu. Karena seperti yang saya katakan, doa itu sangat penting, seperti nafas hidup orang percaya, demikian juga pujian dan penyembahan ini adalah sungguh sangat penting, karena tidak terlepas daripada satu kesatuan dari doa. Amin. Sampai sini nangkep? Nah, puji Tuhan. Makanya setiap ibadah, kalau kita melihat setiap ibadah di mana, gereja manapun, itu selalu diawali dengan pujian dan penyembahan terlebih dahulu. Biar hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Amin. Ketika hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita, ada pemulihan di situ. Ada berkat Tuhan yang tercurah, hidup kita dijamah, hidup kita diubah. Itu terlebih dahulu yang Tuhan mau. Hidup kita terlebih dahulu diubah. Nah, saya ingin mengajak kita bahwa untuk mengerti bahwa kita ini dirancang oleh Tuhan sebagai umat pemuji. Ingat, kita dirancang Tuhan untuk sebagai umat pemuji. Bahkan sampai pada kekekalan nanti, di surga nanti, di dalam Wahyu ya, kalau Bapak Ibu pernah baca, di dalam kekekalan di surga nanti, siang dan malam semua umat Tuhan, seluruh makhluk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak suka memuji dan menyembah Tuhan, bagaimana dia nanti di surga nanti? Bingung nanti, semua orang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Aneh toh? Oleh sebab itu saya ingin katakan bahwa memuji dan menyembah Tuhan itu adalah gaya hidup orang percaya, anak-anak Tuhan. Harus memuji dan menyembah Tuhan. Nah, banyak orang Kristen menganggap bahwa pujian itu hanya sekedar biasa-biasa sajalah.
nyanyi sekedarnya dan lain sebagainya. Ada juga yang datang ke gereja terlambat seperti itu ya. Baru pujian, belum masuk firman Tuhan. Nanti ajalah, santai ajalah, tunggu firman Tuhan pas disampaikan baru datang. Banyak kan orang Kristen seperti itu. Nah, kalau kita memahami makna, tujuan, pujian dan penyembahan itu sungguh sangat penting sekali dalam kehidupan orang percaya. Makanya diawali dengan pujian dan penyembahan itu lebih awal. Untuk apa? Untuk supaya hadirat Tuhan ada nyata di tengah-tengah umatnya. Kan kita tahu bahwa Tuhan itu bertata atas pujian dan penyembahan umatnya. Jadi oleh sebab itu sangat penting sekali. Saya menyarankan jemaat sini, khususnya ya, kalau di jemaat lain saya tidak menyarankan, terserah mereka. Tapi jemaat di sini khususnya datang lebih awal, untuk apa? Untuk kita bersekutu dengan Tuhan melalui apa? Melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita dijamah lebih dulu, hidup kita diubahkan lebih dulu, baru kita datang kepada Tuhan. Nah, kalau di zaman sekarang ini anak-anak muda itu banyak sekali yang menyukai lagu-lagu duniawi. Mereka menghafal dan menghayatinya. Tapi untuk lagu-lagu rohani biasa saja tuh. Nah, ini yang merupakan suatu kemunduran dalam kehidupan anak-anak muda sekarang ini. Bahkan kalau sekarang kita trennya musik dangdut itu, waduh, anak saya kadang-kadang geleng-geleng kepala, ikut-ikutan ya. Lagu-lagu dangdut, waduh, bisa hafal dia. Dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mencermati keadaan saat ini? Bagaimana anak-anak muda bisa mencintai lagu-lagu rohani, bisa mencintai, pujian dan penyembahan ini merupakan gaya hidup saya sejak muda. Lihat seperti Raja Daud itu. Daud sejak muda dia sudah memuji dan menyembah Tuhan. Ketika dia bersekutu dengan Tuhan, masa mudanya luar biasa. Tuhan pakai lebih dahsyat. Amin. Saya rindu anak-anak muda sejak muda mereka memuji dan menyembah Tuhan. Itu, maka perjalanan hidupnya akan Tuhan berkati. Nah, bernyanyi dan memuji Tuhan itu jangan asal-asalan. Di dalam Yesaya 29 ayat 13, saya ingin katakan, firman Tuhan katakan, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Mereka memuliakan dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Nah ini. Bisa, semua orang bisa memuji di mimbar, memuji, memuliakan Tuhan bisa dengan mulut dan bibirnya, indah, merdu dan lain sebagainya, bisa. Tapi apakah hati mereka melekat erat dengan Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya firman Tuhan sini dikatakan, bangsa ini mendekat kepadaku dengan bibirnya dan mereka memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Hatinya menjauh daripadaku. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan tentang pagi hari ini tentang memuji dan menyembah Tuhan dengan benar. Harus ada sesuatu yang baru dalam hidup kita, amin. Saya akan mengawali dengan Mazmur 66, mari kita buka. Mazmur 66. Ayat 1, di sana dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nah, kalau kita melihat di pasal ke-98, di situ dikatakan lagi, Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apa sih dari dua ayat ini? Saya ingin memberikan tema di sana, nyanyian baru. Amin. Nyanyian baru, kalau kita melihat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Di sana dikatakan, nyanyian baru itu seperti apa? Apakah nyanyian yang belum pernah kita dengar sama sekali? Apakah itu nyanyian baru? Tidak ya. Nyanyian atau lagu lama pun bisa menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Nah, nyanyian baru itu apa? Nyanyian baru itu adalah nyanyian yang keluar dari dalam hati kita karena kita mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau lagu lama pun kita bisa, ketika kita mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan, kita bisa menaikkan pujian lagu lama sambil hati kita baru. Artinya apa? Kita dijamah Tuhan. Bahkan bisa kita meneteskan air mata. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati kita penuh dengan kesungguhan. Kita bisa meneteskan air mata. Dari situlah nyanyian baru. Amin.
nyanyian yang keluar dari dalam hati kita, segenap hati kita. Makanya firman Tuhan katakan, sembahlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, akal budi, dengan seluruh hidup kita ini. Nah itulah yang Tuhan mau. Jadi nyanyian lagu lama itu bisa menjadi nyanyian baru bagi Tuhan ketika kita mengalami suatu pengalaman yang baru dengan Tuhan. Amin. Ada satu penyanyi yang bernama Pat Boone, itu penyanyi terkenal sekali. Dia menyanyikan lagu rohani, sangat banyak sekali dia menyanyikan lagu rohani dan suaranya sangat indah dan bagus. Mungkin kalau bisa dikatakan teknik vokalnya, wah sudah hafal semua, bagus. Tetapi dia menulis satu buku dengan judul Suatu Nyanyian Baru, penerbitnya Gandum Mas dari Malang ya, Malang. Nah, dia bercerita ketika sebelum dia mengalami kelahiran baru, dia menyanyi, banyak orang suka. Dan karena suaranya yang indah, bagus sekali. Tetapi ketika dia mengalami kelahiran baru, hatinya baru, hidupnya sama Tuhan, pikirannya baru, cara pandangnya tentang Tuhan itu berbeda sebelum dia menyanyikan lagu-lagu yang dulu itu. Tetapi ketika dia mengalami kelahiran baru, hatinya itu diubah oleh Tuhan, hatinya baru, pikirannya baru, hidupnya semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dia menyanyikan lagu lama dengan cara-cara yang baru. Di situ kuasa Tuhan, urapan Tuhan mengalir. Orang mendengar bisa dijamah, kuasa dia menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan yang mendengarkan suaranya. Nah, kalau kita melihat sebelum dia mengalami kelahiran baru, dia menyanyikan lagu rohani. Semua orang senang toh? Benar. Tetapi ketika dia sesudah mengalami kelahiran baru, hatinya baru, seluruh hidupnya dia serahkan kepada Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Lagu sama, tetapi cara dia menyanyikan kepada Tuhan, pengagungannya, penghormatannya luar biasa. Seluruh hidupnya dia menyanyikannya buat Tuhan, bukan buat dirinya sendiri. Amin. Banyak orang, saya ingin secara pribadi tentang pujian ini bukan secara orang yang menyanyi di mimbar ya, tidak. Tetapi kita memuji Tuhan secara pribadi. Jangan kita menganggap bahwa suara kita falus. Wah, tidak layak kita, malu datang kepada Tuhan dengan suara falus. Tidak. Saya berbicara mengenai kita ketika datang dengan Tuhan. Walaupun suara falus, itu akan menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Nah, kalau kita selalu mengacu kepada suara kita jelek, suara kita falus, saudara kekasih di dalam Tuhan, saya selalu termenung. Bagaimana orang-orang yang tidak dapat berbicara? Bagaimana dengan orang-orang bisu? Mereka tidak dapat bernyanyi dengan indah seperti kita mungkin. Apakah mereka tidak memuji Tuhan? Mereka tetap memuji Tuhan, amin. Dengan apa? Dengan hatinya. Walaupun dia tidak dapat berkata-kata dengan suara yang indah, tetapi dia menyembah Tuhan dengan hatinya. Itu yang Tuhan mau. Nah, nyanyian baru. Makanya kita perlu mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat seperti seorang bayi ya, yang 3 bulan, ketika dia belajar menegakkan kepalanya itu pengalaman baru buat dia, itu luar biasa. Mungkin kalau bisa dia katakan, kalau dia bisa bicara itu senang sekali. Hore, aku bisa menegakkan kepalaku ya, dengan kata lain seperti itu. Ketika dia berumur 5 bulan, dia mulai belajar duduk. Ini merupakan pengalaman baru loh buat seorang bayi loh. Dan kalau dia bisa berbicara, dia berteriak, hore, aku bisa duduk. Kemudian berlanjut 7 bulan dia mulai belajar untuk berdiri. Sampai seterusnya 1 tahun ke atas dia mulai belajar berjalan. Setiap waktu seorang bayi ini mengalami pengalaman yang baru terus setiap waktu. Amin. Nah, Tuhan mau kita juga seperti itu, mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Bagaimana mengalami pengalaman yang baru dengan Tuhan? Kita harus berhubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita akan melihat pengalaman-pengalaman baru. Apa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mencari wajah-Nya. Amin. Nah, di situ kita melihat pengalaman-pengalaman juga yang dialami oleh Paulus dan Silas. Kalau minggu lalu sudah dibahas oleh Mas Kris ya.
Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 40, panjang sekali ya. Nanti mungkin Bapak Ibu di sini bisa baca di rumah. Kisah Para Rasul 16. Saya akan mengajak kita untuk melihat saja beberapa poin dan kita pelajari daripada kisah Paulus dan Silas ini. Nah, Paulus dan Silas ini mengalami pengalaman-pengalaman yang selalu baru setiap waktu bersama dengan Tuhan. Apakah pengalamannya itu menyenangkan? Tidak selalu Paulus dan Silas mengalami. Bahkan saya katakan pengalamannya itu sungguh sangat menderita sekali. Dianiaya. Kalau firman Tuhan katakan dianiaya, dicambuk, disesat, didera, dan lain sebagainya. Wah, menderita sekali, amin. Setiap waktu dia mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Tetapi disitulah Paulus dan Silas selalu memuji Tuhan. Lihat, ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Seringkali kita ketika menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, apakah kita tetap memuji Tuhan? Apakah kita tetap menaikkan syukur, terima kasih Tuhan? Apa yang terjadi hari ini mungkin tidak menyenangkan. Apakah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Belajar daripada Paulus dan Silas. Bahkan ketika Paulus dan Silas ini dirantai, dibelenggu dengan sangat kuat. Firman Tuhan katakan belenggunya sangat kuat sekali. Tetapi ketika Paulus dan Silas menaikkan pujian kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, semua orang di sel-sel yang sebelahan dengan Paulus dan Silas mendengar. Bahkan kepala penjara pun mendengar, ini orang ini kok di penjara kok masih memuji Tuhan, piye toh? Sedang menghadapi masalah kok, sedang menghadapi masa-masa sulit, enggak tahu nanti keadaannya kan apakah akan dihukum dan lain sebagainya, kan tidak tahu ke depannya. Tetapi tetap bersyukur. Paulus dan Silas percaya melalui pujian ada kuasa, melalui penyembahan ada kuasa. Setidaknya hatinya tenang, amin. Saya selalu berkata, doa itu tidak menjawab segala sesuatu apa yang kita inginkan, tetapi setidaknya kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Nah, Paulus dan Silas ini, dia berdoa untuk menguatkan hati mereka ketika menghadapi masalah itu. Nah, ada beberapa 3 poin saya menyampaikan dengan cepat ya. Mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Yang pertama, dengan memuji dan menyembah Tuhan, iman kita dibangkitkan. Sesuai tema toh? Tahun iman. Jadi, ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah kita lari daripada Tuhan. Tetapi kita datang duduk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita membangunkan iman kita, membangkitkan iman kita dengan apa? Dengan memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Saya kalau di rumah itu selalu suka, kalau pas hujan itu, seneng karaoke saya. Soalnya kan kalau hujan kan suaranya beradu kan dengan suara karaoke kan. Saya selalu, kalau istri saya geleng-geleng, saya menyanyi di rumah itu karaoke sampai jenggak-jenggak mungkinnya. Untuk apa? Ketika kita menghadapi masalah, bangkitkan iman kita. Yes. Amin. Kalau lagu-lagu jadul dulu ya, itu sebenarnya luar biasa sekali. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Itu membangkitkan iman kita. Persoalan sebesar apapun tidak akan menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Amin. Sama seperti Paulus. Rantai dan belenggu sekuat apapun tidak dapat menahan Paulus dan Silas untuk memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Luar biasa. Membangkitkan iman kita. Keadaan sakit pun, kelemahan tubuh, penderitaan, dalam kemalangan pun kita tetap bersyukur pada Tuhan. Amin. Bahkan di dalam duka cita pun kita harus memuji Tuhan. Saya pernah mendengar agama-agama seberang, kadang-kadang mereka bingung. Orang Kristen ini gila katanya. Orang mati tetap bertepuk tangan, nyanyi puji-pujian. Aneh, bukannya sedih ya. Keluarga meninggal kok tepuk tangan. Hore, haleluya kayak gitu. Kok sukacita, aneh. Orang dunia mungkin menganggap suatu keanehan tuh. Tetapi firman Tuhan katakan kematian di dalam Kristus adalah keuntungan. Buat apa kita berduka cita? Kita harus bersyukur.
Kalaupun kita dipanggil Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan iman kita, iman percaya kita. Ketika kita mengalami keterpurukan, mari memuji Tuhan terus. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Iman kita bertumbuh, amin. Dan kita akan melihat persoalan kita itu menurut cara pandang Tuhan. Bahwa tidak ada masalah sebesar apapun yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan, amin. Nah, yang kedua, dengan memuji dan menyembah Tuhan, kita mengundang hadirat Tuhan, amin. Ketika kita menaikkan pujian, kita menyembah Tuhan. Di situ Tuhan hadir, Tuhan bertata atas pujian kita. Di situ kita mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Saya pernah menyampaikan bahwa tahun-tahun yang lalu kami secara pribadi, keluarga kami memulai di dalam mezbah. Kami menaikkan pujian penyembahan kami. Kami memang takut menghadapi COVID sampai saat ini pun tidak pernah berhenti ya. Tetapi ketika kami menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, hati kami tenang, iman kami dibangun kembali. Kemudian kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di dalam rumah tangga kami. Amin. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ada pemulihan, ada kesembuhan. Amin. Ada berkat Tuhan di situ. Ada apa lagi? Ada sukacita, sangat penting sekali itu. Sukacita itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi apapun situasi saat ini. Di situ saya ingin tekankan ya, bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan belenggu apapun akan diputuskan, akan dihancurkan. Kita lihat, Paulus dan Silas dibebaskan, lantainya putus, belenggu dihancurkan. Oleh karena apa? Oleh karena Paulus dan Silas mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Luar biasa sekali. Yang ketiga, dengan memuji dan menyembah Tuhan, kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau setiap orang yang datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, tidak ada orang kaya, tidak ada orang hebat, tidak ada orang yang pintar, semuanya sama, amin. Sama, kita semua sama di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, Raja Daud pun tersungkur di hadapan Tuhan. Jadi semua sama. Oleh sebab itu selalu kita memuji Tuhan, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Di situ kita akan belajar untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Itu sangat penting sekali. Ketika kita merendahkan hati kita, di situ Tuhan bertata atas hidup kita. Amin. Tuhanlah berdaulat atas hidup kita. Nah, sangat penting sekali. Jadi, sebagai ayat terakhir, saya ingin mengajak kita di dalam Mazmur 40, ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan buat kita di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ke-4. Di situ dikatakan judulnya syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Ini kuncinya. Kalau kita mau melihat gereja kita dipenuhi jiwa-jiwa baru di sini. Mari kita menaikkan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Ketika orang mendengar dan melihatnya, maka orang banyak akan melihat dan menjadi takut. Lalu mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Mari saya ingin mengajak kita pagi hari ini untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita minta pengalaman-pengalaman baru Tuhan setiap saat dengan Tuhan. Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, kita menaikkan nyanyian-nyanyian baru. Nyanyian-nyanyian yang merdu di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun suara kita cempleng, walaupun suara kita tidak merdu,
tetapi secara pribadi. Tuhan tahu, kita datang secara pribadi dengan Tuhan. Di situ akan mengalir nyanyian-nyanyian baru. Nyanyian-nyanyian yang indah di hadapan Tuhan, amin. Walaupun lagu lama, tetapi kalau kita menaikkan nyanyian itu dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap hidup kita, itu akan menjadi nyanyian baru yang luar biasa. Memberkati hidup saya, memberkati hidup Bapak Ibu di tempat ini. Kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, maka ada berkat-berkat di situ. Ada pemulihan di situ, ada kesembuhan di situ. Sesuatu yang baru akan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengangkat satu pujian. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, katakan sungguh-sungguh. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan. Dalam kekudus, amin. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat, ku rindu selalu dalam hadirat. Biar sidang jemaat Tuhan saja yang menaikkan pujian ini dengan lembut, katakan dengan segenap hati. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Mari kita menaikkan pujian dengan merdu di hadapan Tuhan. Ya Yesus, dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap jiwa, kami mau datang kepadamu pagi hari ini. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku,
akan hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita belajar memuji Tuhan pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau kami menyembah, muliakan sebab Engkau yang layak. Engkau yang layak. Biar di dalam mulut kami ada puji-pujian bagi-Mu. Biar di dalam hati kami ada sorak-sorai karena Engkau Tuhan penyelamat kami. Haleluya. Kami sujud Haleluya. memuliakan-Mu, meninggikan Raja kami. Gloria Kau Allah. layak Tuhan. Oh, yes, Terpujilah namamu Yesus. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terimalah pujian kami. Engkau bertata atas pujian umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika puji-pujian ada dalam mulut kami, dalam hati kami, Engkau bertata, Engkau hadir di dalam hidup kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Kami yakin dan percaya dengan iman Tuhan. Kami menaikkan pujian bagi-Mu. Dengan iman Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. 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 Terima Berbahagia kasih Yesus, orang yang menanti-nantikan Tuhan, terima kasih Bapa. yang mendapat kekuatan baru. Kau Seumpama baik, Raja Wali naik terbang tinggi, sungguh baik, makin lama makin kuat. terhambat lagi Dia berlari dalam makin hidup kami. bersamamu Yesus. Terpujilah namamu Kami Yesus. sanggup melakukan segala perkara. Kau Tiada yang layak mustahil bagimu, ditinggikan. tiada Kau yang layak sukar bagimu. Haleluya, Terima kasih, Tuhan. haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Glory, haleluya. Haradaya Terus kita menang. Syekh. Memuji-muji Tuhan terus ada dalam hati kita. Haleluya. Setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, kita mau menaikkan pujian syukur kepada Dia. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia ada dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Bapa. Di dalam hati kami ada mengalir nyanyian-nyanyian baru Tuhan. Kami rindu menaikkan nyanyian-nyanyian yang baru bagi-Mu Yesus. Nyanyian-nyanyian yang dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami mau berikan semuanya kepadamu Tuhan. Itulah merupakan suatu penghormatan, pengagungan kami kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak dihormati. Kami kagum Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar Tuhan dalam hidup kami. Dan kami selalu memuji-muji Engkau Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi masalah Tuhan, ketika kami menghadapi sakit, kelemahan, penderitaan, bahkan kemalangan Tuhan,
kami selalu menaikkan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Disitulah kekuatan kami Tuhan. Disitulah Tuhan pengharapan kami. Disitulah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan setiap hari, setiap saat berbicara secara pribadi di tengah-tengah kami, di hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah kami rindu Tuhan setiap keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini menaikkan puji-pujian bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, saudara diberkati hari ini. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk Kotoni Titus atas pelayanannya. Diberkati selalu, menjadi berkat buat banyak orang, Kotoni dan keluarga. Puji Tuhan. Saat ini, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Gembala. Ya, selamat pagi. Kita diberkati dengan firman Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara dalam Alkitab, pada zaman Nabi Elia, bangsa Israel itu pernah sekali waktu mengalami masa kekeringan yang berat, masa krisis yang panjang. Kenapa? Selama 3,5 tahun atas perintah Tuhan tidak ada turun hujan di Israel. Jadi terjadi masa kekeringan yang demikian panjang, bahkan Alkitab mencatat terjadi kelaparan, ya, terjadi kesulitan yang demikian luar biasa. Apa yang Elia lakukan? Elia membangun mezbah Tuhan yang sudah runtuh. Dia mengambil 12 batu, kemudian dia susun, dia bangun kembali menjadi sebuah mezbah. Ya, dia bangun, dia susun, dan kemudian Elia menaikkan doa kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat, lalu turunlah api dari Tuhan membakar habis korban persembahan itu. Bahkan dikatakan air yang ada di dalam parit sekeliling mezbah itu juga habis terbakar sebagai tanda perkenanan Tuhan. Amin. Nah, hari-hari ini kita bahkan sampai hari ini COVID sudah melewati ulang tahun yang pertama. Ini masa-masa krisis, masa-masa kesulitan. Kita semua pasti merasakannya. Belajar dari firman Tuhan. Tuhan memberitahu kepada kita untuk apa? Untuk memperbaiki mezbah kita. Mezbah doa, pujian, dan penyembahan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap kuat di masa-masa krisis ini. Bahkan tidak hanya itu saja. Ada api Tuhan, artinya ada pertolongan Tuhan. Ada mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tetap kuat, survive di masa-masa ini. Amin Bapak Saudara. Nah hari ini saya mengangkat yaitu Bapak Tony dan Ibu Rum sebagai ketua bidang di mezbah keluarga. Nah, kita akan memulai kembali, kita akan memperbaiki, kita akan membangun mezbah keluarga kita. Amin. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama biar Tuhan mengurapi, melawat, memberikan ide-ide yang baru supaya kita ya khususnya dalam keluarga GB Ebenezer ini saya percaya kalau kita mulai kembali memperbaiki mezbah doa kita ya dengan format nanti yang baru, saya bersama Pak Tony dan Ibu dia akan membantu saya, membantu kita semua. Kita akan mulai sebuah program mezbah keluarga yang baru dan saya sangat menghimbau kita semua boleh terlibat di dalamnya. Amin. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, kuat dan diberkati. Kalau keluarga-keluarga kita kuat, maka gereja kita akan kuat. Amin. Kalau gereja kuat, kita akan bisa menjadi berkat bagi kota. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saya minta juga Bapak Tony dan Ibu, kita akan bersama-sama arahkan tangan kita akan mendoakan mereka. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari.
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kau bukan Tuhan, oh, kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalam selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Biarlah yang terbaik ya Tuhan Yesus yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Oh, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah Engkau sendiri yang mempercayakan kedua hamba-Mu Tuhan untuk boleh masuk dalam pelayanan lebih lagi di tempat ini Tuhan. Sebab itu kami menyatukan hati, minta pengurapan, minta kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang mengurapi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengurapi kedua hamba-Mu Tuhan. Memberikan otoritas ilahi, hikmat daripada Tuhan, kasih Allah. Sehingga ide-ide yang daripada Tuhan turun atas mereka. Lewat mereka Tuhan, oh mesbah-mesbah yang ada khususnya di gereja ini Tuhan, kami boleh bangkit kembali, kami boleh memperbaiki mesbah kami Tuhan, mesbah doa kami, pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, turunlah kekuatan daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, kasih Tuhan, hati Tuhan atas mereka berdua. Berkati mereka ya Tuhan dalam keluarga mereka Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan mereka. Pelayanan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Oh dimanapun mereka berada Tuhan, jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Kami bersatu hati untuk kami bersama-sama bangkit memperbaiki mesbah keluarga kami Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga kami semakin mengasihi Tuhan. Keluarga demi keluarga semakin melayani Tuhan. Dan kami tahu ketika kami bangun mesbah doa, pujian, penyembahan di hadapan-Mu, maka Engkau berkenan hadir melawat setiap kami, memulihkan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Bahkan hidup kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah lihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Di akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang, kami mau berdiri di hadapan-Mu. Kami mau memberkati bangsa kami, seluruh pulau-pulau yang ada di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, pegunungan-pegunungannya, lautan, sungai-sungai, sawah-sawah Tuhan, ladang, bahkan tambang-tambang yang ada.
Kami berkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, sungguh-sungguh supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh. Bangsa yang dihormati, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan. Untuk tenaga medis. Untuk tenaga COVID yang hari-hari ini sedang melaksanakan vaksinasi. Tuhan berikan kepada mereka kemampuan. Berikan kekuatan Tuhan. Agar supaya sungguh-sungguh vaksinasi ini boleh berhasil. Tidak ada satupun yang gagal. Bahkan yang hari-hari ini terpapar karena corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar semua sembuh Tuhan. Tidak ada yang meninggal karena COVID. Tuhan tolong bangsa ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami. Untuk wakil menteri kabinet, seluruh jajaran yang ada, bahkan pemimpin-pemimpin sampai di daerah kami. Tuhan berikan kepada mereka hati yang takut kepada Tuhan. Di dalam mereka memimpin bangsa ini. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Oh, bencana-bencana alam yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Agar supaya sungguh-sungguh dengan kejadian ini membawa mereka merendahkan hati mereka di hadapan Engkau. Bahwa tidak ada yang lain, hanya Engkau yang sanggup menolong. Biarlah Tuhan terjadi pertobatan massal di dalam nama Yesus atas bangsa ini. Semua Tuhan boleh belajar mengarahkan hati mereka hanya kepada Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Tolong para hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang melaksanakan penginjilan. Gereja-gereja yang sedang mengadakan ibadah. Tuhan berkati semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan pakai dengan urapan-Mu. Kami percaya hari-hari ini adalah waktu Tuhan di mana berita Injil boleh disebarluaskan sampai ke seluruh bumi. Kami percaya dengan demikian benar-benar amanat agung boleh dituntaskan karena kami merindukan kedatangan atas awan-awan kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur boleh memiliki, mempercayai Engkau Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar, Allah yang kami percaya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memberkati kami dalam kesulitan yang kami hadapi. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan program daripada gereja kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau berkati hamba-hamba-Mu. Engkau berkati Bapak Gembala. Engkau berkati Tuhan Mas Kris dan keluarga. Engkau berkati Kotoni dan keluarga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati kesehatan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka. Berkati Tuhan sekolah kuliah anak-anak-Mu. Oh terima kasih. Berkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Baik pemain musik. Oh dimanapun semua mereka yang melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Karena kami tahu pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Engkau mendengar. Bahkan menjawab doa kami. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Setiap kami yakin dan percaya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat firman-Mu. Engkau berbicara lewat firman-Mu. Biarlah di tengah-tengah situasi apapun Tuhan kami tetap menaikkan doa, syukur, pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami mengangkat terus doa kami
pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Engkau disukakan, kami diberikan kekuatan. Ada mukjizat yang Tuhan nyatakan, ada karyamu yang ajaib Kau nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan undur diri, kami akan pulang dari tempat ini. Kami siapkan hidup kami untuk terima berkat-Mu. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.